Kali ini kita akan membahas gerak melingkar berubah beraturan atau disingkat dengan GMBB beserta contoh-contoh soalnya. Sekarang apa itu gerak melingkar berubah beraturan? Jadi gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB adalah gerak benda pada lintasan lingkaran dengan percepatan sudutnya alfa tetap. Jadi percepatan sudut alfa yang konstan membuat kecepatan sudut omega berubah setiap detik, bisa lebih cepat atau lebih lambat tergantung arah percepatan sudut alfa. Kita lihat pada gambar ini, yang tanda merah itu menunjukkan arah alfanya, arah percepatan sudutnya, sedangkan warna hijaunya adalah perubahan kecepatan sudut. Kalau dia searah antara percepatan sudut dengan perubahan kecepatan sudut, maka dikatakan sebagai gerak melingkar berubah beraturan dipercepat. Bagaimana kalau gambar yang ini? Kita lihat percepatan sudut alfanya yang warna merah mengarah searah jarum jam, sedangkan yang tanda hijaunya perubahan kecepatan sudutnya arahnya berlawanan, sehingga ini dikatakan GMBB diperlambat. Perhatikan juga tanda arah kecepatan dengan percepatan. Yang GMBB dipercepat, kecepatan dan percepatannya searah, sedangkan GMBB diperlambat, kecepatan dengan percepatannya itu saling berlawanan arah. Bagaimana dengan percepatan sudut alfa, percepatan tangensial, dan percepatan sentripetal? Pada gerak melingkar beraturan, percepatan yang ada hanyalah percepatan sentripetal, sedangkan percepatan tangensial itu baru muncul pada saat gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Jadi pada gambar kali ini kita lihat di titik P ini akan memiliki percepatan yang mengarah ke pusat atau dikatakan sebagai percepatan sentripetal atau percepatan radial. Di titik P ini juga memiliki arah kecepatan linear yang tegak lurus dengan percepatan sentripetal. Nah, untuk gerak melingkar berubah beraturan ada percepatan tangensial yang berimpit dengan kecepatan linearnya. Di bedanya di sana, kalau pada GMB percepatan tangensialnya tidak muncul, pada GMBB percepatan tangensial inilah yang menyebabkan adanya nanti perubahan kecepatan sudut. Jadi terlihat setiap pada satu titik kecepatan linearnya dan percepatan tangensialnya berimpit. Kita lihat pada titik Q juga berimpit. Terlihat kalau kita gambarkan di titik tersebut, percepatan sentripetal mengarah ke pusat lingkaran, percepatan tangensialnya berimpit dengan kecepatan linearnya, hingga pada satu titik percepatan sentripetal dengan percepatan tangensial akan menghasilkan percepatan total yang dirumuskan. Percepatan totalnya akar dari AT kuadrat plus AS kuadrat. AT adalah percepatan tangensial, dirumuskan alfa kalikan R, sedangkan percepatan sentripetal dirumuskan V kuadrat per R atau omega kuadrat kalikan R. Sudut yang terbentuk antara percepatan tangensial dengan percepatan sentripetal dirumuskan tan theta sama dengan AT per AS, dengan AS nya adalah percepatan sentripetal, AT adalah percepatan tangensial, dan A adalah percepatan total, satuannya meter per sekon kuadrat. Bagaimana hubungan gerak lurus dengan gerak melingkar? Jadi persamaan pada gerak melingkar berubah beraturan pada prinsipnya hampir mirip dengan gerak lurus berubah beraturan, karena GLBB dengan GMBB memiliki hubungan. Bisa kita dapatkan hubungan V kecepatan linear itu sama dengan kecepatan sudut dikalikan jari-jarinya, percepatan sama dengan percepatan sudut dikalikan jari-jarinya, sedangkan S jaraknya sama dengan posisi sudut kalikan R nya. Kita perhatikan pada GLBB dirumuskan VT sama dengan V0 plus minus A kali T. VT nya untuk GMBB kita ganti jadi omega T. Kemudian di sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat
plus minus 2AS. Jadi pada GMBB omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2A sama dengan alfa, S nya sama dengan theta. Kemudian S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Untuk GMBB S nya atau jaraknya di sini jadi sudutnya. Karena lintasannya lingkaran, maka jaraknya dinyatakan sebagai sudut atau posisi sudut. Theta sama dengan omega T plus minus setengah AT kuadrat. Dengan omega 0 nya kecepatan sudut mula-mula, omega T nya kecepatan sudut saat T atau setelah T detik, alfanya adalah percepatan sudut, R nya jari-jari roda, dan theta adalah sudut yang ditempuh selama T detik. Kita perhatikan di sini ada tanda plus minus, sama dengan GLBB. Kalau plus untuk gerak melingkar dipercepat, kalau min untuk gerak melingkar diperlambat. Jadi perlu diperhatikan pada prinsipnya rumus GMBB tidak perlu dihafal, asalkan ingat rumus GLBB dan hubungannya seperti V diganti jadi omega untuk gerak melingkar, A diganti jadi alfa, S kita ganti jadi theta untuk gerak melingkar. Kita lihat contoh soal. Soal pertama, sebuah roda dengan jari-jarinya 40 cm berputar pada poros putar yang diam. Roda tersebut melaju semakin kencang beraturan dari keadaan diam hingga lajunya 900 rpm dalam waktu 20 detik. Tentukanlah yang A, percepatan sudut roda yang konstan, yang B nya sudut tempuhnya selama 3 detik, yang C jumlah putaran roda. Dari soal kita tuliskan yang diketahuinya. 40 cm jari-jari dilambangkan dengan R sama dengan 0,4 meter. Kemudian mula-mula dari keadaan diam, itu artinya kecepatan sudut mula-mulanya 0 karena mulai dari keadaan diam, hingga lajunya 900 rpm. Ini berarti kecepatan sudut T nya atau kecepatan sudut terakhirnya 900 rpm. T nya waktunya 20 sekon. Yang ditanya yang A adalah percepatan sudut, berarti dilambangkan dengan alfa. Yang B adalah sudut yang tempuhnya, berarti tetanya. Yang C jumlah putaran, dilambangkan dengan N nya. Kita jawab. Untuk mencari yang A, percepatan sudutnya, kita gunakan rumus GMBB omega T sama dengan omega 0 plus minus. Nah, sekarang karena ini dari keadaan diam hingga lajunya 900 rpm, artinya dalam keadaan dipercepat dari kecil hingga besar. Dipercepat kita pakai tanda plus, alfa kalikan T, yang dicari alfanya. Nah, sekarang kita memasukkan omega T nya. Omega T nya satuannya radian per sekon, sedangkan di soal satuannya rpm, rotasi per menit. Caranya kita rubah dulu omega T nya yang nilainya 900 rpm, kita ganti ke dalam radian per sekon. Nah, caranya 900, R itu artinya rotasi, satu rotasi atau satu putaran nilainya 2pi radian, P nya itu per, M itu menit. Menitnya itu kita ganti jadikan detik, jadi 60 detik. Nah, ini cara merubah rpm ke dalam radian per sekon. Sekarang kita kalikan 900 kalikan 2pi 1800 dibagi 60, hasilnya 30 pi radian per sekon. Jadi omega T nya sekarang kita masukkan ke persamaan ini. Jadi 30 pi, omega 0 nya 0, alfanya yang kita cari, waktunya 20 detik. Berarti dari sini alfa sama dengan 30 pi per 20. Di alfa sama dengan 1,5 pi radian per sekon kuadrat, atau pi nya bisa kita ganti jadi 3,14. 3,14 kalikan 1,5 nilainya 4,7
radian per sekon kuadrat. Inilah nilai percepatan sudutnya. Sekarang kita jawab yang B, sudut yang ditempuh selama 3 detik. Sudut dirumuskan theta sama dengan omega 0 kali T plus setengah alfa T kuadrat, plus karena dia mengalami GMBB dipercepat. Kita masukkan kecepatan sudut mula-mulanya 0, T nya 3 plus setengah alfanya tadi kita dapatkan nilainya 4,7, waktunya 3 detik dikuadratkan. Setengah dikalikan 4,7 dikalikan 9, hasilnya 21,15 radian. Jadi tetanya adalah 21,15 radian. Kemudian ditanya jumlah putaran roda. Ingat, satu putarannya itu nilainya 2 pi radian. Jadi kalau ingin mencari yang C, jumlah putaran, caranya jumlah putaran N itu sama dengan 21,15 kita bagi dengan 2 pi, atau 21,15 per 2 pi. Pi nya 3,14, 6,28. Jadi N sama dengan 3,36. Artinya telah melakukan putaran sebesar kurang lebih 3 putaran. Soal yang kedua, sebuah katrol memiliki roda dengan jari-jarinya 5 cm pada suatu motor berputar dengan 30 putaran per detik, melambat secara beraturan menjadi 20 putaran per detik dalam waktu 2 detik. Yang ditanya ada 3, percepatan sudut motornya, yang B nya sudut motornya, yang C panjang tali katrolnya kalau digulung. Sebelum dijawab, kita tuliskan yang diketahuinya dari soal. Jari-jarinya atau R nya 5 cm atau 0,05 meter, berputar dengan 30 putaran per detik. Ini omeganya, omega mula-mula 30 putaran per sekonnya menjadi 20 putaran, berarti omega T nya. Kecepatan sudut terakhirnya 20 putaran per sekonnya selama 2 detik, berarti T nya 2 sekon. Jadi yang ditanya adalah yang A. Yang A adalah alfanya, percepatan sudutnya, yang B nya sudut motor atau tetanya, yang C panjang talinya atau S nya. Sebelum kita jawab, kita konversi dulu satuan dari kecepatan sudutnya. Jadi untuk omega 0 nya yang nilainya 30 putaran per sekonnya, kita rubah satuannya ke radian per sekon. Caranya 30 putarannya itu sama dengan 2 pi radian, jadi satu putaran sama dengan 2 pi radian per sekon. Jadi langsung saja nilainya 60 pi radian per sekon. Omega T nya nilainya 20 putaran per sekon, jadi 20, satu putarannya 2 pi radian per sekon sama dengan 40 pi radian per sekon. Terlihat bahwa omega T nya semakin kecil, dari 60 pi radian per sekon menjadi 40 pi radian per sekon, artinya mengalami GMBB diperlambat. Untuk mencari yang A, percepatan sudutnya alfanya, kita gunakan persamaan omega T itu sama dengan omega 0, karena mengalami perlambatan tandanya min, alfa kalikan T. Omega T nya 40 pi, omega 0 nya 60 pi, alfanya yang dicari, T nya 2 detik, dipindah ruas jadi 2 alfa, 60 pi dikurangi 40 pi, 2 alfa sama dengan 20 pi, alfa sama dengan 20 pi per 2. Jadi percepatan sudutnya 10 pi radian per sekon kuadrat. Kita jawab yang B, sudut motornya tetanya dengan persamaan theta sama dengan omega 0 kalikan T min setengah alfa T kuadrat. Kita masukkan omega 0 nya 60 pi, T nya 2 detik min setengah, alfanya tadi kita dapatkan
10 pi, T-nya 2 detik. Kuadratkan. Hasilnya ini 120 pi min 2 dikalikan 4 dikalikan setengah 20 pi. Hasilnya 100 pi radian. Sekarang kita jawab yang C, panjang talinya atau S-nya. S, hubungan antara GLB dengan GMBB, dirumuskan S sama dengan theta kalikan R. Jadi sini tetanya 100 pi, jari-jarinya 5 cm, 5 kali 10 pangkat min 2 meter, sama dengan 5 pi meter. Pi-nya kita ganti jadi 3,14, jadi 5 kalikan 3,14, 16 meter. Jadi ini panjang tali saat digulungnya. Soal yang berikutnya, sebuah roda berputar dengan kecepatan sudutnya 20 radian per sekon, dipercepat dengan percepatan sudut 3 radian per sekon kuadrat. Tentukanlah yang A, kecepatan sudut roda saat 4 detik, yang B nya sudut roda saat 5 detik. Jadi dari soal diketahui kecepatan sudut mula-mula omega 0 nya 20 radian per sekon, kemudian mengalami percepatan, berarti alfanya percepatan sudutnya 3 radian per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah omega t nya saat t nya 4 detik dan sudut rodanya saat t nya 5 detik. Kita jawab yang A, rumusnya omega t sama dengan omega 0 plus alfa kali t, karena mengalami percepatan. Omega 0 nya 20, alfanya percepatan sudutnya 3, waktu yang ditanyakan 4 detik. Berarti di sini 20 plus 3 kali 4 12. Jadi omega t nya kecepatan sudut saat 4 detik adalah 20 tambah 12 32 radian per sekon. Kita jawab yang B, sudutnya dengan rumus omega 0 kali T plus setengah alfa T kuadrat. Omega 0 nya 20, waktu yang ditanyakan saat 5 detik. Nah, jadi T nya kita masukkan 5 plus setengah, percepatan sudutnya 3, T nya 5, kita kuadratkan. Ini jadi sama dengan 100. Ini setengah kalikan 3, 5 dikuadratkan 25, jadinya 37,5. Hasil posisi sudutnya 137,5 radian. Inilah nilai sudutnya saat 5 detik. Soal yang ketiga, pengering suatu mesin pencuci berputar dengan lajunya 900 rpm, melambat secara beraturan menjadi 300 rpm saat melakukan 50 putaran. Tentukanlah yang A, percepatan sudutnya, yang B, waktu yang digunakan untuk berputar 50 putaran. Dari soal kita tuliskan yang diketahuinya. 900 rpm itu sebagai kecepatan sudut mula-mula, 900 rpm. Langsung saja kita ganti ke radian per sekon, berarti 900 rpm tadi nilainya 2 pi radian, P itu per menitnya itu 60, berarti omega 0 nya radian per sekon. Kemudian melambat menjadi 300 rpm, berarti ini omega t nya kecepatan sudut terakhirnya 300 rpm, sama dengan omega 0 nya kita rubah ke dalam radian per sekon. Hasilnya 300 kalikan 2 pi, 600 pi dibagi 60, 10 pi radian per sekon. Kemudian 50 putaran itu menunjukkan jumlah putarannya, berarti n nya sama dengan 50 putaran. Yang ditanya yang A, percepatan sudutnya, berarti alfanya. Yang B, yang ditanya waktunya, t nya. Kita jawab. Untuk yang A, alfanya kita gunakan persamaan omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat min 2 alfa theta, min karena dia mengalami pelambatan. Untuk menggunakan persamaan ini, yang belum didapatkan adalah nilai tetanya, sudutnya. Jadi sudutnya kita peroleh dari n nya itu 50 putaran. Artinya 50 putaran itu 50, satu putarannya itu 2 pi radian. Jadi sama dengan 100 pi radian. Nah, 100 pi radian ini menunjukkan nilai tetanya 100
Jadi theta sama dengan 100 pi radian. Sekarang karena sudah ada tetanya, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini. Omega T nya 10 pi, kita kuadratkan. Omega 0 nya 30 pi, kita kuadratkan. 2 alfanya yang dicari, tetanya tadi sudutnya 100 pi. Kita masukkan ini 10 pi dikuadratkan jadi 100 pi kuadrat sama dengan 30 pi dikuadratkan jadi 900 pi kuadrat. Ini 2 kali alfa kali 100 pi, nilainya 200 pi alfa. Ini bisa kita pindahkan ruas jadi positif 200 pi alfa. Ini 900 pi kuadrat dikurangi 100 pi kuadrat, nilainya jadi 800 pi kuadrat. Jadi alfa sama dengan 800 pi kuadrat dibagi 200 pi. 800 kita coret angka nolnya, pi kuadrat dibagi pi, tinggal hasilnya 4 pi radian per sekon kuadrat. Inilah nilai percepatan sudutnya. Untuk mencari waktunya kita gunakan persamaan theta sama dengan setengah dari omega 0 plus omega t kalikan t. Tetanya 100 pi, setengah omega 0 nya 30 pi, omega t nya 10 pi kalikan t 100 pi 40 pi t. T sama dengan 100 pi dibagi 20 pi sama dengan 5 sekon. Lanjut contoh soal yang nomor 4. Jari-jari roda sepeda 30 cm. Jika sepeda motor tersebut telah menempuh jarak 60 meter, hitunglah sudah berapa kalikah sebuah titik roda berputar. Dari soal diketahui jari-jari roda R-nya 30 cm atau 0,3 meter, jaraknya 60 meter, berarti ini S-nya 60 meter. Hitunglah sudah berapa kalikah sebuah titik, berarti yang ditanya N-nya, banyaknya putarannya. Kita jawab. Untuk mencari N, kita harus dapatkan nilai sudutnya dulu. Berarti hubungannya S sama dengan theta kali R. Di S-nya 60 meter, sudutnya yang kita cari, jari-jarinya 0,3 meter. Berarti tetanya sama dengan 60 dibagi 0,3 sama dengan tetanya 200 radian. Kita tahu satu putaran nilainya 2 pi radian, atau kalau pi nya kita ganti 3,14 jadinya 6,28 radian. Jadi banyaknya putaran N itu dirumuskan theta per 2 pi atau theta per 6,28. Sekarang kita masukkan tetanya yang kita dapatkan tadi 200, kita masukkan 6,28. Berarti 200 dibagi 6,28 hasilnya 31,8 putaran. Nomor 5. Sebuah titik materi bergerak melingkar dengan kecepatan sudut awalnya 20 radian per sekon. Setelah menempuh sudut 100 radian, kecepatan sudutnya menjadi 60 radian per sekon. Besar percepatan sudutnya adalah. Dari soal diketahui sudut awalnya itu omega 0 nya 20 radian per sekon, kemudian sudutnya menjadi 60, berarti ini omega t nya kecepatan sudut terakhirnya itu 60 radian per sekon, menempuh sudut 100 radian, ini berarti tetanya 100 radian. Besar percepatan sudut berarti yang ditanya adalah alfanya. Percepatan sudutnya kita jawab, berarti ini mengalami percepatan. Kita masukkan dengan rumus, kita gunakan rumus omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa theta. Omega t nya 60 kuadratkan omega 0 nya 20 kuadratkan plus 2 alfanya yang dicari, tetanya nilainya 100. 60 dikuadratkan
3600, 20 dikuadratkan 400, 2 kali alfa kali 100 jadi 200 alfa. Pindah ruas, 3600 dikurangi 400 sama dengan 200 alfa. Ini sama dengan 3200. Di alfa sama dengan 3200 dibagi 200. Alfa sama dengan 16 radian per sekon kuadrat. Dan inilah hasil dari percepatan sudutnya. Soal nomor 6. Sebuah ban mobil dengan jari-jarinya 30 cm berputar dengan laju 8 putaran per detik. Ketika mobil mulai melambat secara beraturan hingga berhenti dalam waktu 14 detik. Tentukanlah banyaknya putaran yang dilakukan ban tersebut dan jarak tempuhnya mobil itu dalam 14 detik. Dari soal kita tuliskan yang diketahui. 30 cm itu jari-jarinya, R-nya 30 cm atau 0,3 meter. Lajunya 8 putaran per detik. Ini sama dengan omega 0-nya 8 putaran per sekonnya. Ini langsung kita rubah ke dalam radian per sekon. 8, satu putarannya itu 2 pi radian per sekon, jadi sama dengan 16 pi radian per sekon. Inilah kecepatan sudut mula-mulanya. Kemudian berhenti, berarti omega t nya 0 karena berhenti. Waktunya 14 detik. Yang ditanya adalah banyaknya putaran, berarti n nya, dan jaraknya, berarti s nya. Jadi pertanyaannya ada 2, n dan s. Sekarang kita jawab pertanyaan A. Untuk mencari n, banyaknya putaran. Untuk mencari n, kita harus dapatkan nilai sudutnya dulu. Berarti kita cari tetanya dengan persamaan. Cara cepatnya, theta sama dengan setengah omega 0 ditambah omega t kalikan t sama dengan setengah omega 0 nya tadi 16 pi, omega t nya 0, waktunya 14 detik. Di theta sama dengan setengah kalikan 16 pi kalikan 14 sama dengan 112 pi radian. Nah, kita cari n dengan persamaan theta per 2 pi. Masukkan tetanya 112 pi per 2 pi, hasilnya 56 putaran. Jadi ban mobilnya sudah mengalami 56 putaran. Yang B kita cari jarak tempuh mobil, berarti yang ditanya S nya. S dirumuskan theta kalikan jari-jari. Tetanya tadi 112 pi, jari-jarinya 0,3 meter sama dengan 33,6 pi meter. Atau pi nya kita ganti 3,14, hasilnya 105,5 meter. Jadi jarak tempuh mobil dalam 14 detik adalah 33,6 pi meter, atau boleh juga pi nya kita rubah ke 3,14, hasilnya 105,5 meter. Soal terakhir nomor 7. Pada suatu saat sebuah partikel yang bergerak melingkar searah jarum jam dengan jari-jarinya 2 meter dan lajunya 8 meter per sekon memiliki percepatan seperti pada gambar. Tentukanlah yang A percepatan sentripetalnya, yang B percepatan tangensialnya, dan yang C besar percepatan totalnya. Kita jawab. Dari soal diketahui jari-jarinya 2 meter, kecepatan linearnya 6 meter per sekon. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Kita jawab yang pertama, percepatan sentripetal atau dituliskan AS. AS dirumuskan V kuadrat per R. V nya nilainya 8, kita kuadratkan, jari-jarinya 2. Ini sama dengan 8 kuadratkan nilainya 64 dibagi 2.
64 dibagi 2, 32 satuannya meter per sekon kuadrat. Inilah nilai percepatan sentripetal. Kita jawab yang B, percepatan tangensial AT nya. Karena ini diketahui dalam bentuk sudut 60 derajat, kita pakai hubungan tangen tan alfa sama dengan AT per AS. Jadi AT nya sama dengan tan alfa kalikan percepatan sentripetal. Kita masukkan tan 60, nilai percepatan sentripetal tadi nilainya 32. Tangen nilai 60 kalikan 32. Jadi hasilnya percepatan tangensial sama dengan 32 akar 3 meter per sekon kuadrat. Yang C, percepatan total. Rumus percepatan total A total sama dengan akar AT kuadrat plus AS kuadrat. AT nya 32 akar 3, kita kuadratkan. Percepatan sentripetalnya 32, kita kuadratkan. Hasil akhirnya 64 meter per sekon kuadrat. Inilah nilai percepatan totalnya.